selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil di dalam Roma 3 ayat 21 sampai dengan 31. Saya ulangi, bacaan kita terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai dengan 31 dengan tema Kristus Prince of Peace atau K-pop. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengarkan kata K-pop? Nah, tentunya para pemuda-pemudi yang sudah tersenyum-senyum ini sudah tidak asing lagi dengan kata K-pop ini. Bukan begitu? Ya, K-pop adalah Korean pop yang merupakan jenis musik populer dari Korea Selatan. K-pop ini sekarang lagi digandrungi oleh kaum milenial, kaum muda-muda. Dan juga anak-anak juga sudah mulai mengenal K-pop. Mereka sudah mulai mendengarkan musik-musik K-pop. Musik-musik yang dibawakan oleh grup band yang mempopulerkan K-pop ini, yaitu dari Korea Selatan itu tadi ya Bapak Ibu. Karena mereka, anak-anak ini, anak-anak muda dan juga anak-anak kecil-kecil ini yang sudah mulai mendengarkan K-pop ini, mereka merasa senang. Bahkan mereka kadang ikut menari-nari ketika mendengarkan musik-musik ini, seperti Blackpink, BTS dan lain sebagainya. Itu merupakan grup-grup yang mempopulerkan K-pop ini ya Bapak Ibu. Sehingga ada satu kisah dari seorang artis Instagram atau disebut dengan selebgram. Ketika ia menuliskan skripsinya, di bagian terima kasih, ia menuliskan demikian: terima kasih kepada BTS, terima kasih kepada Blackpink, karena dengan lagu-lagunya telah menyemangati penulis sehingga penulis merasa tenang dan damai ketika menulis skripsi. Nah, lalu damai seperti apakah yang akan kita pelajari dan kita renungkan bersama di dalam minggu ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari K-pop ini nampaknya bisa menjadi gambaran kita tentang firman Tuhan, yaitu tentang kedamaian. Seperti yang tertulis di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-25, demikian firman-Nya. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai di dunia ini tentunya bisa dibuat oleh siapa saja. Tetapi damai di dunia ini hanya bersifat kepalsuan. Damai di dunia ini penuh dengan kepalsuan, dan hanya Yesus Kristus itulah yang merupakan pemilik damai yang sejati. Sebab Dia lahir sebagai seorang Raja Damai. Lalu mengapa Yesus yang disebut dengan Raja Damai? Ya, sebab Dia itu lahir. Yesus itu lahir sebagai manusia dan Dia juga sebagai Tuhan bagi umat manusia. Nah, kata damai ini sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti shalom, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut irene yang artinya kesejahteraan penuh. Perlu kita ketahui juga Bapak Ibu, bacaan kita yaitu Roma ini, pada saat penulisan Roma ini, Paulus menuliskan surat Roma itu ketika Paulus sedang diadili dan Paulus sedang berada di penjara di Roma.
Tetapi Paulus tidak pernah menyerah begitu saja dalam mewartakan firman Tuhan. Hal ini terbukti ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Dan jemaat di Roma itu merupakan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi sebagai kelompok mayoritas di sana. Nah, Paulus itu secara khusus ia menuliskan bahwa ia adalah pelayan bagi bangsa non-Yahudi. Jauh sebelum penulisan Roma ini yang ditulis oleh Paulus ini pada tahun 49 zaman bersama, saat itu Kaisar Claudius telah mengeluarkan maklumat untuk mengusir orang-orang Yahudi yang berada di Roma pada saat itu. Karena mereka dianggap sebagai sumber kekacauan dan hasutan dari seseorang yang bernama Kristus. Dan kemungkinan yang dimaksud dengan Kristus itu adalah Kristus. Karena pengetahuan tentang Kristus telah menimbulkan keresahan di antara orang-orang Yahudi yang ada di Roma pada saat itu. Namun Paulus, ia tidak menyerah. Ia ingin menunjukkan dan ia ingin memperdamaikan jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu dengan terus menuliskan suratnya meskipun ia berada di dalam penjara. Dengan tujuan, ia ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus itulah adalah sang sumber damai. Yesus itulah yang akan memperdamaikan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita pelajari pada hari ini, yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang Kristus lahir ke dalam dunia. Ia bukan tanpa memiliki suatu tujuan, tetapi Kristus lahir ke dunia ini memiliki 3 tujuan mengapa ia lahir ke dunia. Yang pertama yaitu berdamai dengan Bapa. Karena semua umat manusia hubungannya sudah terputus dengan Bapa, sehingga Kristus lahir ke dunia untuk mempersatukan, untuk memperdamaikan hubungan antara manusia dengan Bapa. Nah, agar manusia dapat berdamai dengan Bapa dan manusia dapat melakukan perbuatan seturut dengan kehendak Bapa. Nah, yang kedua yaitu berdamai dengan diri sendiri. Selain berdamai dengan Bapa, tetapi Kristus memiliki tujuan ia lahir ke dunia ini untuk memperdamaikan diri kita sendiri. Karena dengan berdamai dengan diri kita sendiri, kita dapat memperoleh damai dari Kristus itu sendiri. Nah, dengan demikian, dengan mengucap syukur atas setiap hal, setiap kejadian di dalam kehidupan kita, dengan mengucap syukur tersebut, kita dapat memperoleh damai. Dan kita dapat mengalahkan segala ego kita dengan kita mau berdamai dengan diri kita sendiri. Kita diajak untuk tidak egois, Bapak Ibu, agar kita dapat merasakan damai itu sendiri yang lahir dari Kristus. Nah, yang ketiga yaitu berdamai dengan sesama. Kristus lahir ke dunia ini. Ia ingin memperdamaikan kita dengan sesama kita, bukan hanya memperdamaikan kita dengan Bapa, dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan sesama kita. Melalui apa? Yaitu melalui kita mengasihi sesama kita. Kita tidak membeda-bedakan sesama kita, agar hubungan kita dengan sesama kita semakin erat, semakin kokoh, dan tidak dapat tergoyahkan. Dan juga Kristus juga mengajak kita untuk terus mewartakan kasih
dan sumber damai melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah bisa berdamai dengan Bapa? Dan apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Dan apakah kita juga sudah berdamai dengan sesama kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat merasakan damai itu yang berasal dari Kristus. Dan kita diajak untuk terus mewartakan kasih karunia Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Terus wartakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, agar kita memperoleh damai. Dan kita dapat merasakan damai itu di dalam kehidupan kita.